Hai guys, udah puas dong libur lebarannya? Saatnya kita kembali beraktivitas mengejar mimpi yang masih terselip dalam setiap doa. Lancar selalu ya buat kalian. Dan mumpung kalian lagi istirahat, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Red Dot tahun 2021. Bercerita tentang perjuangan hidup sepasang suami istri saat mereka dikejar pemburu gelo ketika berlibur di pegunungan bersalju. Sepintas memang terdengar cerita yang biasa aja kan? Tapi percayalah, sesuatu yang tak terduga terjadi saat mereka bertemu sosok psikopat yang ingin menuntut balas. Emang apa sih dosa mereka? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan seorang pria bernama David yang sedang duduk pasrah jika ia memang harus mati di tangan seseorang yang berada di hadapannya. Dalam kondisi yang sudah babak belur, David pun memohon agar orang di depannya ini memaafkan istrinya karena semua ini adalah murni akibat kesalahannya. Kemudian kita mundur ke 1 tahun sebelumnya, ketika David lulus kuliah dengan menyandang gelar sebagai seorang insinyur. Pacar David yang bernama Naja pun terlihat happy, karena merasa masa depannya bakalan cerah jika punya calon laki bertitel insinyur. Singkat cerita, David merayakan kelulusannya dengan membawa Naja ke sebuah resto. Momen ini pun akan ia jadikan kesempatan untuk melamar Naja, si calon dokter yang sudah 3 tahun ia pacari. Lalu David buru-buru pergi ke WC untuk memberi arahan kepada karyawan resto agar membacakan puisi lamaran melalui toa. Tapi ternyata, pihak resto dengan sengaja menyambungkan panggilan ini ke pengeras suara. Nadia, vänta lite. Shit, stressigt det här blev, men om du var himlen. Nadia, jag undrar om du... Dirasa pihak resto gak serius, David berniat untuk ngomong langsung kepada pacarnya. Tapi tiba-tiba, Naja sudah orongoh di depan WC dan lanjut berkata bahwa ia bersedia menikah dengan David. Är du ledsen? Klart att jag vill gifta mig med dig. Tack. 1 tahun setelah David dan Naja menikah, kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidak bahagia seperti kebanyakan orang. Bahkan hampir setiap hari David mendengar kekesalan istrinya yang sudah muak menjalani rutinitas seperti babu dan bukannya menjadi seorang ratu sesuai bayangannya dulu. Saking muaknya menjalani hidup, Naja pun meluapkan kekecewaannya karena gara-gara menikah dengan David, ia gagal menjadi seorang dokter seperti keinginannya sejak dulu. Sementara David yang sudah bekerja dengan bayaran gede terlihat bingung karena kesuksesannya itu ternyata malah membuat istrinya sirik parah. Singkat cerita, Naja membawa cuciannya ke tempat laundry saja. Ia pun kembali merasa kecewa karena terlalu buru-buru menikah dengan David. Lalu tak lama kemudian, ia bertemu dengan tetangganya yang bernama Thomas. Pria ini pun heran dong melihat Naja menangis. Lalu Naja curhat dengan menceritakan hubungan buruknya bersama David belakangan ini. Bahkan Naja benar-benar bingung karena saat ini ia sebenarnya sedang hamil. Akan tetapi Naja meminta Thomas untuk jangan memberitahu David dulu. Terlebih ia belum yakin mampu ngurus anak di rumah sendirian, sementara David bekerja dan bisa berbaur dengan banyak orang. Keluhan macam apa ini? Mendengar kesedihan Naja, Thomas pun berkata bahwa menjadi orang tua adalah hal yang paling membahagiakan. Namun pembicaraan Thomas berubah menjadi kesedihan saat ia teringat dengan anaknya yang sudah meninggoy. Ja, och du är en ansvarsfull person. Okej. Sekembalinya ke rumah, Naja terlihat bingung saat ia akan melakukan panggilan. Tapi kita belum tahu nih, siapa yang akan dihubungi oleh Naja. Pokoknya kalian inget ya momen ini. Di keesokan harinya, Naja mendapat kejutan dari David berupa teka-teki yang harus ia ikuti. Sejenak Naja pun terlihat bahagia di tengah kondisi rumah tangganya yang terasa hambar. Rupanya David akan mengajak Naja bercamping menggunakan paket liburan untuk menikmati keindahan aurora di pegunungan salju. David pun sudah bela-belain berbohong cuti sakit demi bisa berquality time bersama istrinya. Naja senang dong, ya iyalah masa kagak.
tengah perjalanan, mereka singgah untuk ngisi pertalit mengingat perjalanan masih sangat jauh. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pengendara yang sangat menyukai dogi milik Davin. Rupanya pria ini memiliki dogi piaraan juga seperti Davin. Ia pun kagum dengan peliharaan Davin yang tergolong jenis dogi mahal seperti miliknya. Kom då. Boris. Davin baru tahu bahwa pria tadi adalah seorang pemburu hewan yang dilindungi. Kemudian ia langsung melanjutkan perjalanan daripada berurusan dengan orang-orang kriminal. Waduh, akibat terlalu buru-buru, Davin menyenggol mobil si pemburu sampai baret. Akan tetapi ia langsung tancap gas sebelum para pemburu itu mengetahuinya. Hei, vi har bokat. Sampailah Naja dan Davin di sebuah penginapan yang sudah termasuk dalam paket liburan mereka. Lalu ketika Davin ngurusin kamar, Naja heran dengan gelagat seorang wanita yang terus memperhatikannya. Kemudian si karyawan hotel menyarankan agar Davin mengunjungi kabin miliknya juga, yang terletak tak jauh dari lokasi camping. Terlihat Naja dan Davin pun merasa senang karena kabin tersebut bisa mereka gunakan untuk beraduk songkol sepuasnya. Lalu di tengah obrolan mereka, Davin baru tahu bahwa para pemburu yang tadi ternyata menginap juga di hotel ini. Terlihat Davin pun gelisah takut perbuatannya tadi sudah diketahui oleh mereka. Norrlänningar. Nå, nu ska ni få era dörren till vänster upp för vägen. Gilla och vandra, så huserar både kall öl och bastu. Di keesokan paginya, Naja dan Davin dikagetkan oleh kondisi mobil yang sudah baret. Bahkan, mereka melihat sebuah tulisan rasis yang menghina Naja. Sontak mereka pun menduga jika semua ini pasti ulah para pemburu itu. Singkat cerita, perjalanan menuju kawasan gunung terasa gak karuan saat mengingat kelakuan para pemburu. Lalu tiba-tiba, Naja menyuruh Davin berhenti saat ia melihat mobil orang-orang rasis itu. En älskling. Skrapar du bilen för? Spring, spring! Naja merasa puas setelah berhasil membalas perbuatan orang-orang yang telah menyebutnya wanita burik. Dan tak lama kemudian, mereka pun tiba di parkiran untuk melanjutkan perjalanan menggunakan ski. Sakta ner, Boris! Sakta ner! Stanna här. Ja. Ketika malam datang, udara yang super dingin membuat mereka memilih rebahan di dalam tenda daripada ngopi di luar sambil menikmati pemandangan langit. Akan tetapi momen ini Naja jadikan kesempatan untuk memberitahukan kehamilannya kepada Davin. Davin tentu saja bahagia sekian lama ngadonan bersama istrinya. Ia akhirnya punya anak. Tapi tiba-tiba, Naja melihat cahaya laser yang sepertinya bukan sekedar mainan bocil. Sadar laser seperti ini biasa digunakan pada senjata. Mereka yang panik mencari tahu dari mana sumber laser ini berasal. Hallå? Vad fan? Spänna jävla kids. Kids här ute. Hallå, lägg av! Hallå! Hallå, lägg av! Dirasa semua ini adalah ulah para pemburu tadi. Davin mengajak Naja untuk segera prepare pulang. Boris! Davin dan Naja auto panik karena menyangka si Dogi telah ditembak oleh para pemburu. Lalu Davin mengajak Naja untuk segera menjauhi tenda.
Tembakan suar tadi membuat para pemburu bisa dengan mudah melihat pelarian David dan Naja. Lalu ketika para pemburu terdengar mendekat, David membawa Naja ke sebuah gubuk yang terbengkalai. Di keesokan harinya, mereka sepakat untuk mengambil perlengkapan di tenda sebelum lanjut pergi dan menghubungi polisi. Meskipun takut setengah mati, mereka memang harus ke tenda dulu untuk mengambil kunci mobil. Saat tenda sudah terlihat, David menyuruh Naja untuk menunggu, karena bisa saja para pemburu itu masih standby mengincar mereka. Melihat David yang ongkek muntah, Naja pun bergegas menghampirinya. Lalu David berkata bahwa semua barang-barang mereka sudah menghilang. Naja benar-benar emosi setelah melihat kepala si Dogi yang berlumuran sirup. Kemudian David mencoba menenangkan istrinya yang begitu kekeh ingin menuntut balas. Åh, fy fan! Rupanya para pemburu sengaja menjadikan tangkurak si Dogi sebagai jebakan. Lalu Naja berusaha melepaskan jebakan binatang yang masih nyaplok di tangan suaminya. Hjälp mig! Hjälp! Fan, du är läkare. Vi måste följa våra spår tillbaka. Singkat cerita, mereka berjalan tanpa arah sambil menahan udara dingin yang begitu menusuk kulit. Lalu tiba-tiba Naja melihat seseorang yang ia anggap adalah warga lokal. Di tengah serangan yang membabi bagong, David mengajak Naja berlari ke arah hutan ketika si pemburu mereload senapannya. Rupanya lokasi Naja berdiri adalah sebuah sungai yang membeku. Lalu Naja berusaha memberitahu David yang sedang berlari ke arahnya. Nadia! Nadia! David! Nadia, var är du? Ketika malam datang, mereka yang melanjutkan perjalanan menemukan sebuah kabin terbengkalai lagi. Naja pun menjadikan tempat ini untuk berlindung dari badai salju, sekalian mengobati semua luka yang dialami David. Tak lupa juga Naja menghubungi tim SAR, yang katanya akan segera datang untuk membantu. Hur ser det ut? Men jag har syfilis. Selang beberapa saat, Naja sedang bersedih karena liburannya malah jadi seperti ini. Ia pun teringat dengan si jabang bayi yang sempat ia tidak harapkan kehadirannya. Namun hikmah besar dari liburan ini, hubungannya dengan David perlahan mulai membaik. Hingga Naja pun kini menantikan kelahiran anaknya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. I don't really know what comes next. I'm just doing. Di keesokan harinya, mereka terbangunkan oleh kedatangan seorang anggota tim SAR. Akan tetapi Naja merasa jika orang ini adalah salah satu pemburu yang sedang menyamar. Kemudian ia mengajak David pergi sebelum keberadaan mereka ketahuan. Saat anggota tim SAR mencari mereka, Naja mengajak David untuk bersembunyi di sebuah goa imut. Entah lubang atau sarang apaan. Mereka yang ketakutan boro-boro peduli.
Tembakan suar dari Naja akhirnya membuat mereka selamat dari sarang beruang dan si anggota tim SAR. Kemudian mereka lanjut kabur meski tak tahu harus kemana. Hallå? Setelah cukup jauh berjalan, mereka menemukan sebuah kabin dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh si karyawan hotel. Di saat itu pula, David berhalusinasi melihat sosok bocil yang sedang memperhatikannya. Sontak David pun bersedih, karena menurutnya belakangan ini ia selalu dihantui sosok bocil tadi yang seolah mengikutinya. Tapi kita belum tahu nih, siapa sosok bocil itu yang sebenarnya. Kemudian Naja menyuruh David untuk jangan mikirin hal yang gak penting. Mending mereka periksa kabin yang baru ia lihat, siapa tahu aja ada seseorang yang bisa memberikan bantuan. Akan tetapi karena David masih bersedih, akhirnya Naja sendiri yang turun gunung untuk mengeceknya. Hej! Vad håller du på med? Tepat pada waktunya, David berhasil menghabisi salah satu pemburu yang menemukan Naja. Tapi meskipun demikian, David terlihat syok karena baru saja menghabisi seseorang. Saat kondisi David kian melemah, datanglah si karyawan hotel yang ternyata sedang berada di sini. Lalu Naja memintanya untuk segera memanggil bantuan sebelum ia keburu menjadi seorang janda. Tapi bukannya memanggil bantuan, pria ini malah memberitahukan keberadaan Naja kepada para pemburu. Vad håller du på med? Hon kommer snart. Vänta nu. Rupanya pria ini sudah dibayar para pemburu untuk ikut membantu menangkap Naja dan suaminya. Lalu dengan gelagat yang ketakutan, si karyawan hotel meminta mereka untuk jangan kemana-mana. Man hjälper sin familj. Naja benar-benar tidak mengerti kenapa dirinya diperlakukan seperti ini. Padahal dosanya cuma membuat mobil para pemburu baret saja. Lalu ketika si karyawan hotel pergi, David menemukan banyak foto dirinya yang sepertinya sudah lama diintai oleh seseorang. Kemudian perhatian mereka tertuju pada foto seorang bocil yang selama ini selalu menghantui David. Thomas. Naja dan David kaget saat melihat Thomas sudah berada di tempat ini. Apalagi saat mereka tahu bahwa Thomas adalah orang yang sebenarnya telah menyewa para pemburu. Lalu pria tua ini menjelaskan bahwa foto bocil tadi adalah almarhum anaknya yang sudah tewas beberapa waktu yang lalu. Ia pun meminta Naja dan David untuk mengingat kembali dosa apa yang telah mereka perbuat terhadap anaknya. Baiklah, daripada semakin gak ngerti, kita simak dulu sebuah kejadian setelah Naja menerima lamaran David, di mana pada saat itu mereka yang sedang berbunga-bunga sudah tidak sabar untuk segera menggelar acara hajatan kawin. Tapi sebelum ngomongin rencana tersebut, Naja ingin mengecek dulu belalai David, takutnya kurang berurat atau rada bengkok. Mereka auto panik setelah menabrak seorang anak kecil sampai meninggoy di tempat. Lalu dalam keadaan yang shock parah, David pun memilih pergi tanpa memperdulikan jasad si bocil. Alasannya sih mau langsung lapor polisi, padahal mah enggak. Nah makanya, di awal film tadi kita sempat melihat Naja yang sebenarnya sedang berencana untuk lapor polisi. Akan tetapi usaha Naja tersebut dihalangi oleh David. Karena jika sampai itu terjadi, ia tidak sudi berpisah dengan Naja dan menjalani hari-hari di dalam bui bersama para penjahat. Thomas tidak habis pikir setelah kejadian itu. Kok bisa-bisanya David dan Naja bisa hidup damai tanpa rasa bersalah? Kemudian ia lanjut menceritakan detik-detik ketika anaknya ketabrak mobil David. Tepat ketika David pergi, Thomas hanya bisa meratapi kematian anaknya yang begitu tragis. Lalu di tengah kesedihan ia dan istrinya, Thomas akhirnya tahu siapa pelaku yang telah menewaskan anaknya. Ketika nama dan alamat David sudah didapat, Thomas memilih bungkam di hadapan polisi karena ia sendiri yang akan membalas perbuatan David. Dan sejak saat itu, Thomas selalu mengikuti David dan Naja kemanapun mereka pergi.
Bahkan ketika mereka sudah menikah, Thomas pura-pura menjadi seorang duda yang baru pindahan agar bisa hidup berdekatan dengan pembunuh anaknya. Hingga suatu ketika, Thomas yang mengetahui Nadja sedang hamil merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Dimulai dengan memberikan paket liburan kepada David agar ia bisa leluasa melakukan pembalasan di kawasan pegunungan. Setelah mendengar cerita dari Thomas, Nadja dan David seolah sulit percaya atas kenyataan yang sebenarnya terjadi. Mereka pun tidak menyangka Thomas sampai seniat ini untuk melakukan pembalasan. Dan ya, kalau sudah begini, mereka hanya bisa memohon ampun atas kesalahan yang mereka perbuat dulu. Det vi gjorde, det är. Vi ska ha barn. Allt att förlora. Singkat cerita, Nadja yang baru sadar kaget saat melihat David sedang memegang sebuah bor. Entah apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Thomas. Sementara si pemburu yang tersisa sedang bingung karena saudaranya tidak bisa dihubungi. Padahal seperti yang kita tahu, si pemburu tersebut sudah tewas oleh David. Lalu Thomas meminta si pemburu untuk segera pergi karena ia akan memberi penderitaan kepada pasangan yang telah membuat anaknya tewas. Kemudian Thomas menyuruh David untuk ngebor rahim istrinya agar merasakan seperti apa rasanya kehilangan anak tercinta. Kom igen nu, David. Vad vill du att jag ska göra? Borra. Snällt. Varför? Så skjuter jag Nadja. Rupanya David tak cukup berani untuk melobangi perut istrinya. Keadaan ini membuat Thomas kesal hingga ia pun berniat untuk menghabisi Nadja saja. Tapi tiba-tiba, kedatangan si anggota tim SAR mengacaukan rencana Thomas. De är psykopater. Men hjälp oss! Kekacauan yang sedang berlangsung dijadikan kesempatan oleh David untuk segera melarikan diri. Namun kondisi David yang sudah memiliki banyak luka tembak membuatnya kesulitan saat mereka akan menggunakan motor salju. Saat si anggota tim SAR didor Thomas, David yang sudah tak berdaya menyuruh Nadja untuk segera kabur. Karena bagaimanapun juga mereka harus menyelamatkan bayi yang sedang dikandung oleh Nadja. Nah, dari saat ini, kejadian di awal film tadi pun berlanjut. Spring. Vad är hon? Vad är hon? Thomas tentu saja kesal saat mengetahui Nadja sudah berhasil kabur. Tapi tiba-tiba, Nadja kembali dengan membawa senapan si pemburu. Hör du vad jag säger? Sungguh tak disangka istri Thomas yang baru datang menjedor Nadja hingga tewas seketika. Kepedihan yang mendalam dirasakan David saat melihat istri dan anaknya yang sudah pasti ikut tewas. Bahkan ia memohon agar istri Thomas segera menjedornya daripada ia hidup merana selamanya. Tapi ternyata kesedihan David inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Thomas. Pria ini pun merasa bahwa saat ini mereka sudah impas karena sama-sama telah kehilangan orang yang mereka sayangi. Jag vill dö! Siapa sangka konflik yang terjadi di akhir film menjadi penutup kebahagiaan David yang begitu mencintai istrinya. Namun semua itu sudah jelas akibat kelakuan David yang bisa dibilang tipe orang yang tidak mau bertanggung jawab. Jangankan masalah kecil, masalah gede pun ia mah bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Memang tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh Thomas dan istrinya. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah David sudah mendapat ganjaran yang adil? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Putting up walls, I feel like life is on hold.